sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya oleh anugerah dan pertolongan-Nya kita dapat beribadah di tempat ini pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan anugerah-Nya boleh memimpin dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, saya menyapa Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini di awal bulan ini, sungguh itu semua karena kemurahan Tuhan sendiri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, marilah kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita mendengar nas pembimbing di hari ini yang terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kita juga akan mendengar berita anugerah dari 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kita juga akan mendengar petunjuk hidup baru di hari ini yang terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini marilah kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, Manis Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, sebagai kerinduan kita yang selalu ingin menyembah dan memuji Dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. God.
di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam hal apapun yang kami miliki. Kami bersuka dan kami berterima kasih boleh mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Maka dari itu biarlah kami dapat memuji, menyembah Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami. Dan ajar kami juga ya Bapa, untuk mendengar firman Tuhan dengan baik ketika firman nanti akan diberitakan. Pada saat ini Tuhan, kami telah siap dan mau untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya di hari ini hati kita dilimpahi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada rasa syukur, ada sukacita karena penyertaan Tuhan, mari kita sapa teman kita, saudara kita yang ada di kiri kanan. Kita beri senyum yang termanis. Kita katakan Shalom, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Sungguh indah kalau kita saling menyapa di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau ekspresikan rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Semuanya bertepuk tangan dulu. Hallelujah.
mempersiapkan diri kita juga untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kita semua pasti punya pergumulan yang perlu ditolong oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Ia sana dan kini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita memberanikan diri datang kepada Tuhan, membawa semua pergumulan, doa-doa kita kepada Tuhan. Karena Ia yang kita sembah adalah pribadi yang maha penolong, yang selalu mau menolong kita. Kita ada pergumulan yang kita alami. Mari kita menyanyikan satu pujian, tolong aku.
pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu sebelum saya memimpin Bapak Ibu dalam doa syafaat, saya memberikan waktu kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Mari Bapak Ibu jangan keraskan hati kita. Kita berseru minta tolong kepada Tuhan. Kalau pada saat ini engkau sakit dan engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Kalau pada saat ini pekerjaanmu sedang bergumul, katakan pada Tuhan, Tuhan tolong pekerjaan saya. Kalau rumah tanggamu sedang bergumul, katakan pada Tuhan, Tuhan tolong rumah tangga saya. Kalau itu diri kamu sekolah, Tuhan tolong. Bahkan kalau pada saat ini kau sedang bergumul dengan dirimu sendiri, dengan dosa yang sedang kau buat, berseru, Tuhan tolong saya. Mari Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan, pada sini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menaikkan doa Bapak Ibu terlebih dahulu. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Karena keyakinan inilah Tuhan, pada saat ini kami pribadi lepas pribadi berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya Tuhan menolong kami di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi. Terkadang pergumulan yang kami hadapi membuat iman kami goyah. Bahkan tidak sedikit dari kami menjadi kecewa kepada Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini setiap kami sudah berseru kepada Tuhan, kami yakin apa yang menjadi seruan kami di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menolong menurut cara dan waktu Tuhan. Berikan kami penghiburan ya Bapak, berikan kami kekuatan di dalam setiap pergumulan yang sedang kami alami. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami lemah, tapi biarlah Tuhan senantiasa terus menguatkan kami, menghiburkan kami. Bahkan Tuhan memberi jalan keluar bagi kami tengah-tengah pergumulan yang sedang kami alami. Ajar kami untuk percaya bahwa semua pergumulan yang Tuhan izinkan ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami anak-anak. Kami serahkan diri kami yang bergumul ini ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan, pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan begitu setia menyertai gereja ini. Kalau bukan tangan Tuhan, gereja ini mungkin tidak bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan. Kami berdoa biarlah setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para majelis, setiap para aktivis, jemaat-Mu, bahkan program-program kegiatan komisi-komisi yang ada, Tuhan memberkati ya Bapak. Biarlah semua yang Tuhan pakai menjadi alat atau sarana untuk membuat umat-Mu semakin mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kuatkan gereja ini ya Bapak. Segala lapisan-lapisan yang ada di dalam gereja ini, setiap golongan-golongan yang ada di dalam gereja ini, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, supaya gereja ini boleh terus berdiri melakukan amanat agung Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini ya Bapak. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai. Sekalipun ada banyak goncangan di sana sini, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan negara kami. Maka dari itu ya Bapak, berkati para pemimpin kami, presiden, para menteri, gubernur, bahkan sampai tingkat RT RW, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami serahkan bangsa negara ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan memberkati bangsa negara kami. Tuhan Yesus, inilah syafaat kami di hadapan Tuhan, dan kami akan menyerahkan syafaat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari semuanya kita bangkit berdiri karena kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama umat Tuhan segala tempat dan abad, mari kita mengatakan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, pada saat ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan belajar bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk mengasihi kita dengan cara apa? Mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidup menjadi katakan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan
kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Pada hambanya dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan penuh ucapan syukur, dan dengan segala kerendahan hati, kami menghadap tahta kudus-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur atas kesempatan indah. Pada hari ini Engkau himpunkan kami untuk bersama-sama beribadah di dalam nama-Mu. Kini kami akan bersama-sama membaca, mempelajari dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, utamanya terkait dengan persiapan kami menghadapi Jumat Agung. Kami mohon Tuhan yang menolong kami, menyiapkan hati pikiran kami untuk dilawat oleh Tuhan, untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang pagi hari ini Kau percaya untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sempurnakan apa yang sudah hamba-Mu siapkan. Engkau sertai pula dalam hamba-Mu menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan timingnya persiapan untuk Jumat Agung, Hari Sengsara Tuhan Yesus Kristus, dengan tema hari ini yaitu Getsemani, awal penderitaan Kristus. Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit
lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat tayangannya satu persatu. Getsemani, awal penderitaan Kristus. Next, berikutnya. Ya, silahkan. Jadi yang dibahas penekanannya adalah pada Kristus dan penderitaannya serta aplikasinya apa? Kristus. Ya. Tayangan berikut. Kristus yang kita kenal dengan sebutan sehari-hari itu berasal dari bahasa Yunani Kristos. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani atau bahasa Israel, itu artinya Mesias. Yang sering kita dengar di sini karena pergaulan kita banyak orang-orang terpengaruh bahasa Arab, dikenal dengan Al-Masih. Jadi tiga-tiganya itu sama. Kristus, Mesias, Al-Masih sama. Bocah, arek itu sama. Ya. Artinya apa? Artinya ialah yang diurapi. Sebagai apa? Sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. 3 jabatan penting ini hanya ada pada satu pribadi, yaitu Yesus. Sebagai simbol pemegang kekuasaan yang mutlak. Ingat, di dalam Matius pasal 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Ia orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Istilah bisa berbeda, tapi artinya itu sama. Ini berbeda dengan di PL Perjanjian Lama. Ada pengurapan, raja diurapi, imam diurapi, demikian pula nabi. Tetapi tidak boleh ada pemerangkapan. Daud diurapi sebagai raja, tetapi tidak diurapi sebagai imam. Saul demikian pula sebagai raja,
tetapi tidak boleh salah kamar, salah kapling. Dia merangkap jabatannya sebagai imam. Maka tatkala Saul itu mempersembahkan korban, ditegur. Dan itu merupakan berdosa. Karena apa? Dia melakukan pekerjaan imam yang boleh, yang hanya beliau yang boleh memberikan korban. Daud berbuat dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, ini sebenarnya sudah embrio dari 3 pengaturan, 3 kekuasaan, 3 kewenangan untuk menjadi fungsi kontrol sebabnya. Kalau tatanegaraan itu diterjemahkan oleh Montesquieu menjadi trias politika. Ya, di dalam gereja Presbyterian itu adanya rohaniwan dan adanya majelis sebagai mandataris jemaat. Ya, tata dasar pasal 35. Fungsi kontrol itu ada. Oke, saudara-saudara. Ya, raja itu sebagai pemegang, simbol pemegang kekuasaan. Imam itu pemimpin dalam hal keagamaan, ritual, bicara tentang Allah, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, dan tentang memberikan korban persembahan. Itu imam. Nabi ialah penyambung lidah Allah, pembawa, penerima firman Allah disampaikan kepada umatnya. Itu nabi. Oke. Dalam diri Tuhan Yesus Kristus ketiganya ada pada beliau. Artinya apa? Yesus memegang kekuasaan yang mutlak. Raja itu tekanannya kuasa. Sabdo pendito ratu itu genitan kena bola wali katanya. Kata raja. Pula pelaksanaannya. Ya, itu dianggap begitu. Kuasa. Yesus berkuasa. Memerintahkan malaikat supaya orang dimasukkan ke dalam neraka, berkuasa. Ada ayat yang mengatakan, aku tidak kenal engkau, enyahlah kau daripadaku, hei kamu yang berbuat dosa. Itu bicara tentang nanti di akhirat. Mudah-mudahan bukan kita yang dibicarakan seperti itu. Amin. Kan gitu. Siapa yang masuk surga juga kewenangan dia. Mungkin akan dibahas dalam Jumat Agung nanti. Apa kata Tuhan Yesus kepada narapidana pati, seorang redipis, promocolah yang sudah tidak karu-karuan jahatnya, disalibkan di samping Tuhan Yesus. Tuhan, kalau engkau sampai kerat datang kepadamu, ingatlah kepadaku. Langsung jawabnya, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu kekuasaan. Sebagai imam, kalau imam-imam PL itu mempersembahkan korban binatang untuk penebusan dosa. Yesus mengorbankan dirinya untuk penebusan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bedanya ini. Yang ketiga, kalau Nabi itu sebagai juru bicara Allah, firman Tuhan datang kepadaku. Ya. Tetapi Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, truly, truly I say to you. Karena apa? Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jesus Christ is the word of God who become the flesh, menjadi person Yesus Kristus. Itu perbedaannya. Puji Tuhan. Next selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan. Mesias, konsep Yahudi,
versus Mesias konsep Yesus. Orang Yahudi itu sampai sekarang mengharapkan kedatangannya Mesias. Mesias yang bagaimana? Mesias yang melebihi Raja Daud. Gambarnya seperti itu. Yaitu Mesias yang naik kuda, bawa pedang, pakai mahkota, jagoan. Sekti Mandraguna. Ora tedas tapak paluning pandisi saring gurindo. Artinya tidak mempan gegaman. Yang akan mampu membawa negara Israel kepada kejayaan. Negara yang super power. Ya, negara yang adidaya. Itu impiannya. Tetapi yang datang ternyata siapa? Lihat sebelahnya. Loh, sing teko iki siang siaren. Tahu siang siaren? Siang siaran ki wong desa, orang udik dari Nasaret, orang numpak kuda perang, tetapi tumpakane keledai tekluk gitu loh. Ya. Yang ireng bukan body kuat yang bersenjata, tetapi bloknya Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya ampun, orang-orang udik tukang jala ikan. Begini kok jadi Mesias. Mesias palsu ini. Mesias gadungan ini. Kok berani-beraninya ngaku-ngaku Mesias kamu? Maka dia dianggap sebagai penyesat. Itu betul ada ayatnya disampaikan kepada Pilatus. Penyesat. Nah, dari situlah saudara-saudara, maka benci kepati-pati kepada Tuhan Yesus Kristus. Lihat, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mereka benci. Bapak Ibu baca Injil, 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Isinya itu apa tahu? Isinya itu orang-orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat, Farisi. Wes mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Itu aja isinya. Dari Matius sampai Yohanes sing digoleki kuwi utek-utek ya cari-cari kesalahan. Karena sudah pakai kacamata yang hitam, maka di balik kacamata hitam ya terlihat yang hitam itu. Ada nyanyian di balik kacamata hitam, sing kita ya hitam. Walaupun sebenarnya putih. Mas Rudi kelambine ireng, aku kacamataku hitam ya hitam Mas sampean. Yang dilakukan Yesus putih. Coba apa yang dilakukan? Ada orang kelaparan, diberi makan toh. Tidak tanggung-tanggung 5.000 orang. Ada orang sakit ya. What can I do for you? Apa yang bisa saya perbuat untukmu? Tuhan, aku ingin melihat. Tuhan, aku ingin berjalan. Ada 10 kosta disingkirkan oleh para imam itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Disembuhkan. Coba sudah satu tidak habis pikir. Lawang yang dilakukan Yesus baik-baik seperti itu. Panggah dicari kesalahannya ini. Coba menyembuhkan orang. Yesus, hari Sabat kok kamu menyembuhkan orang? Tidak boleh ki mesine prei. Tuhan Yesus berkata, lek sapimu kejegur sumur hari Sabat, mbok entasne kapan? Mbok entasne sesuk keburu mati ya begitu. Alasannya ada mereka tidak mau nolong orang yang itu loh, orang Samaria yang itu ada orang yang dirampok, digebuki, kelenger itu loh ya tahu ya, kelenger ya tidak apa-apa, itu ya memang kelenger itu ya. Dikira mati lewat orang Lewi, pakai jubah, imam ya, minggir ya, minggir, tidak mau nolong.
Alasannya dicari-cari, nurut kitab Taurat itu menjama darah itu najis alasannya. Wong ki lek wis dak seneng alasannya macam-macam. Alasan itu bisa dibuat. Tetapi Yesus berkata apa? Taurat untuk manusia bukan manusia untuk Taurat. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Karena hukum untuk manusia lek lampu merah masih boleh jalan asal itu orang sakit. Bapak Ibu, iki dicari-cari. Ya. Orang sakit seperti orang kusta, orang luka berdarah, dia takut cari alasan. Apanya orang meninggal, ayo jijik lah, betul ndak? Ya wedi aku. Orang sudah meninggal, wedi aku ora biasa. Betul ndak? Itu saya ngomong orang Farisi, saya ngomong orang Farisi. Ya, Yesus berdoa di Taman Getsemane. Menurut keterangan beberapa orang yang sudah pernah ke sana, mengapa kok Yesus di Taman Getsemane? Taman Getsemane itu taman kota katanya. Yang sudah ke sana bisa melengkapi pengetahuan saya. Berdoa di sana. Bersama siapa? Para muridnya. Bacaannya sudah jelas tadi. Yesus berdoa di sana dengan gemetar. Bahkan dalam bagian yang disebutkan, butir-butir keringatnya itu seperti darah. Mengapa? Dokter Hari Ratulangi pernah menjelaskan di sini. Karena beliau dokter, saya percaya bahwa orang itu kalau sudah tingkat stres tinggi berpengaruh kepada saraf. Pembuluh darah itu pecah keluar, jadilah keringat. Ini dokter Hari Ratulangi pernah sampaikan ini. Mengapa? Saking stresnya saudara-saudara itu. Lalu mengajak murid-muridnya. Murid Yesus itu ada beberapa lingkaran. Lingkaran luar itu 70. Lingkaran dalam yaitu 12. Lingkaran paling dalam itu 3. Petrus dan Yakobus serta Yohanes. Disebutkan 2 anak-anak Zebedius. Itu paling dekat. Diajak berdoa. Tetapi apa yang dilakukan? Apa tadi itu? Halo? Tidur ya. Tidur. Amin sesuk gitu loh ya. Baik. Sehingga dia berdoa sendiri. Ya, penderitaan Yesus. Yesus sebagai firman Allah yang datang ke dunia, tadi Nats pembimbing menyebutkan, dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah ini. Bapak Ibu, disebutkan juga di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia membayangkan hinaan, aniaya, dan eksekusi mati di kayu salib dalam hitungan beberapa jam lagi. Ini. Oke. Ini yang dibayangkan, saudara-saudara. Kesulitan itu ada 2 macam. 1 kesulitan yang dibayangkan, 2 kesulitan yang dihadapi, kenyataan. Tapi kadang ya, kesulitan yang dibayangkan itu lebih menakutkan. Pengen bayangnya aja. Wes, enggak usah jauh-jauh, Pak. Tempo hari kan kena ada COVID ya. Orang mau divaksin dulu ya.
Bang Bayu, takut Eram gitu. Nanti kayak gimana? Mau vaksin takut. Padahal setelah vaksin, lo kok ngono dah, kan begitu dah. Apalagi yang sebelum usum vaksin apa? Disogok irung aja. Swab gitu. Kayak engko disogok irung kudu piye wis ndak usah aku ora apa. Banyak alibi. Gara-garanya cuma apa? Wedi. Yaitu setelah disogok tenan, diswab, halah tibake ngono, tak kira lah. Nah, ini Yesus juga begitu, Pak. Loh, Pak, Yesus kok takut itu gimana? Ingat. Nats pembimbing kita menyebutkan, Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Taat sampai di kayu salib, manusia, dibunuh dalam keadaan manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Ya sebagai manusia wajar kalau takut, begitu loh. Ya ini. Manusianya manusia yang bagaimana? Manusia yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14, artinya penuh apa? Sempurna benarnya, sempurna kasihnya. Mengapa jadi manusia? Karena untuk menyelamatkan manusia. Yang ditebus itu manusia. Karena itulah beliau harus hadir sebagai manusia, menjalani hukuman manusia, baik psikis, fisik, maupun di dunia metafisik sana, sebagai manusia. Oke, itu penderitaan psikis Yesus. Fisik Jumat Agung, psikis ini. Nah, penderitaan itu untuk siapa? Untuk manusia, umat yang dicintainya. Konteks pada waktu itu bangsa Israel. Itu tertulis di dalam Matius 23 ayat 37 sampai ayat 39 yang mengatakan gini, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku ingin menghimpunkan kamu seperti induk ayam yang ingin menaungi, gitu, dekemi anak-anaknya, tetapi kamu jauh, tidak mau. Orang Israel itu beberapa kali dikirim nabi, tetapi ditolak, bahkan dibunuh. Kasih Allah. Ini yang Yesus sedihkan. Sampai menjelang disalibkan itu dalam perjalanan berkata kepada wanita-wanita yang mengikuti, jangan kau tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Secara metafisika mereka akan dapat hukuman. Secara fisik itu merupakan keberdosaan. Lek basa Jawa niki kualat. Tidak usah tabu pakai kata kualat karena kualat itu juga ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Sebuah tulah akibat dari keberdosaan atau kekurang ajarannya. Itu betul, Yesus dianiaya seperti itu diperlakukan. Tidak terlalu lama, tahun 70, Yesus disalibkan itu kan sekitar tahun 33. Tahun 70, Yerusalem, Israel diporak-porandakan oleh Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Sampai Perang Dunia Kedua, bangsa Israel tersebar ndak duwe negara. Terakhir Mei 48, itu pun masih ibu kotanya di Tel Aviv. Ini yang ditangisi. Ya. Dan juga yang menjadi penderitaannya murid-muridnya itu, ketidakmengertiannya, tidak peka perasaannya. Basa Tulungagung, leh murah cetha kok iram to terus Petrus. Leh murah cetha kok iram to murid-murid. Wong tak jak berdoa tadi kan ada to. Sak jam bae lho, kok iya tidur. Ini loh ya. Maka tidak heran kalau gereja-gereja kebaktian doanya sepi. Ya cari saja gereja yang kebaktian doanya sepi,
Mana? Ya iki gara-gara nih ya ini. Ya. Apakah mau ditiru? Silakan dipikir sendiri. Jelas. Terakhir, aplikasinya apa? Satu, mari kita merenung. Tanya kepada diri sendiri. Apa yang seharusnya aku lakukan kepada Tuhan? Tuhan begitu mengasihi aku. Ya. Menderita seperti itu. Bayangkan betapa penderitaan Tuhan Yesus. Takutnya menghadapi hukuman mati besok. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Brother and sister, this is example of Jesus for us. About full obedience to his Father in the heaven. Ini adalah contoh ketaatan Yesus kepada Bapa di surga. Full obedience, taat sepenuhnya. Kita yang tidak taat digantikan oleh yang taat sepenuhnya. Apa yang kita sudah perbuat? Apa yang seharusnya kita perbuat? Mari mawas diri. Berapa lama saya jadi orang Kristen? Apa yang sudah saya perbuat untuk Yesus yang seperti itu? Dan yang ketiga, silakan dianalisis bagaimana para murid itu yang diajak berdoa tetapi tidur. Tolong itu dinilai. Pantaskah diminta waktunya untuk berdoa tapi enak-enak tidur? Yesus itu sudah memberi contoh, bukan hanya menyelamatkan, tetapi sepanjang hidupnya adalah contoh bagaimana orang Kristen itu hidup. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, ia bangun cari tempat yang sunyi untuk berdoa dan itu biasa dilakukan. Itulah yang seharusnya dilakukan. Ya. Malam hari juga demikian. Doa itu sangat penting. Karena apa? Doa adalah bentuk wujud relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Aplikasinya. Penderitaan Tuhan Yesus untuk kita semua. Yesus menangisi untuk jiwa-jiwa yang akan binasa. Apakah kita juga punya rasa belas kasihan, mengasihi jiwa-jiwa yang akan binasa, dan mengasihi bukan hanya di bibir saja. Firman Tuhan mengatakan, jangan mengasihi hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Mari kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan, kepada domba-domba Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, seperti apa yang dipikirkan, yang menjadi penderitaan, keprihatinan oleh Tuhan Yesus. Sampai di sini, amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Menyongsong Jumat Agung, penderitaanmu sebagai kristalisasi kasih-Mu kepada kami. Engkau berfirman kepada kami. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, mohon Tuhan yang menyempurnakan, dan Tuhan pula yang memeteraikan, serta memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan marilah kita mengiringi persembahan kita dengan menaikkan pujian. Sajeke aku ndere Gusti. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tantram, atiku ayam tantram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke. Sajeke aku nderek Gusti. Yang sudah boleh bertepuk tangan. Uripku tansah diberkahi, atiku ayam tantram, atiku ayam tantram, kabeh iku Gusti Yesus kang mari. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita katakan, sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem, atiku ayem tantram, atiku ayem tantram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke. Semuanya bangkit berdiri. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tantram, atiku ayam tantram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti Yesus kula. Sekali lagi katakan, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun Gusti Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau juga berkati ya Bapa, para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Supaya ya Bapa, persembahan ini dapat menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami mendoakan secara khusus bagi keluarga besar Sio Mukse yang telah Tuhan panggil 16 tahun yang lalu. Kami berdoa untuk Sio Semu bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang ada. Kiranya Tuhan tetap memelihara mereka, memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan yang akan menolong dalam berbagai pergumulan dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan mereka dan pelayanan serta berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup mereka masing-masing. Tuhan yang berkasih karunia, menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apa yang telah diwariskan kepada kami di tempat ini, baik dalam keteladanan iman dan kegigihan dalam melayani Tuhan, kami boleh mencontoh dan kami boleh menghidupi apa yang Tuhan telah taruhkan kepada hamba-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan pelihara pekerjaan Tuhan di tempat ini yang sudah begitu luar biasa. Tuhan berkati dan pelihara sampai hari ini. Kiranya legacy yang sudah ditinggalkan kami sebagai generasi penerus di tempat ini Tuhan, kiranya kami dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini juga terus semakin bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Begitu juga Tuhan yang akan memelihara masing-masing jemaat-Mu yang ada di tempat ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai mereka yang menjadi jemaat lansia. Tuhan teguhkan dan kuatkan iman kami, dan Tuhan yang akan menjadikan kami sebagai saksi Kristus yang setia memberitakan Injil sebagaimana yang telah dikerjakan oleh perintis dari pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk kemajelisan dan kepengurusan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Tuhan lengkapi kami, Tuhan berikan kepada kami hati yang mengasihi kepada jiwa-jiwa. Sehingga sungguh Tuhan, melalui apa yang sudah Tuhan taruhkan dan percayakan kepada kami, sungguh-sungguh kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang misioner, memberitakan Injil, dan bukan saja menikmati anugerah, tetapi kami belajar untuk memberitakan Injil itu, sehingga ada semakin banyak orang-orang yang boleh dijangkau dan dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya untuk gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam konteks hidup mereka masing-masing. Tuhan boleh berkasih karunia dan menolong serta meneguhkan iman mereka.
Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, begitu juga jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan mengakhiri ibadah kami mohon perlindungan, penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, perlindungan dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah. Nah.